Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam bimbingan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan menyampaikan suatu berita penting yang masih terkait dengan masalah pencapresan Anies Rashid Baswedan serta dinamika para relawan silih berganti, tumbuh dan berkembang. Kawan-kawan sekalian, kali ini aktivis 1998 yang pada saat itu bergerak untuk melahirkan reformasi dan jatuhnya pemerintahan Pak Harto. Di usia pemerintahan 32 tahun Pak Harto memimpin Indonesia, dan pada tahun 98, tepat pada bulan Mei, Pak Harto mengundurkan diri dan kemudian digantikan oleh wakil presiden waktu itu, yaitu Profesor B.J. Habibie. Nah, kawan-kawan sekalian, para aktivis-aktivis yang berperan di jalanan, terutama para demonstrannya, salah satunya adalah Yusuf Blegur, bersama teman-temannya lintas kampus, aktivis lintas kampus tahun 98, tentunya di usia sekarang ini ada yang 40-an tahun ya, rata-rata 40-an tahun lah sampai 50 tahun. Nah, membentuk relawan pro Anies. Jadi relawan 98 pro Anies yang menurut mereka bertekad untuk menyelamatkan formasi dan mereka harus untuk penyelamatan itu mereka harus memberi dukungan terhadap Anies Rashid Baswedan menjadi pada pemilu 2024 yang akan datang, yang kemudian mereka berharap untuk keluar sebagai pemenang Pilpres 2024 yang akan datang. Nah, saudara sekalian, bagaimana mereka membentuk diri, bagaimana mereka berkumpul, kemudian melahirkan kesepakatan dan melahirkan relawan 98 pro Anies ya. Itu kita coba sampaikan beritanya ya, tampilkan dari portal Keuangan News pada tanggal 11 Mei 2023. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita bacakan. Aktivis 98 dari berbagai kampus di Indonesia menyatakan mendukung Anies Rashid Baswedan di pemilihan Presiden Pilpres 2024 yang akan datang. Mereka menamakan dirinya sebagai relawan 98 pro Anies. Sehubungan dengan hasil rapat dari inisiator sekaligus pendiri relawan 98 pro Anies yang diadakan pada tanggal 8 Mei 2023 yang lalu. Oleh karena kawan-kawan aktivis 98 yang menetapkan saya sebagai ketua relawan 98 pro Anies. Itu kata kata ketua relawan 98 pro Anies Yusuf Blegur kepada redaksi Suara Nasional KOM Kamis 10 Mei 2023. Kata Yusuf, pembentukan relawan 98 pro Anies lebih didasarkan perkawanan dan keinginan kawan-kawan yang berhasil menumbangkan Orde Baru hingga melakukan perubahan di Pilpres 2024 yang akan datang. Lebih karena mempertimbangkan sikap persekawanan, kerjasama yang harmonis selama ini, dan menghargai dan menghormati niat baik kawan-kawan yang menggagas dan melahirkan relawan 98 pro Anies. Paparnya, relawan 98 pro Anies melihat bakal calon presiden yang diusung Nasdem atau didukung Nasdem, Demokrat dan PKS ini ingin mengembalikan semangat reformasi termasuk dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Yang mereka maksudkanlah Anies Rashid Baswedan, dan Anies Rashid Baswedan adalah salah satu pada zaman itu ikut serta bersama para aktivis untuk mendorong lahirnya reformasi ya, reformasi 98
era reformasi 98 dan kemudian mendorong mengundurkan dirinya Pak Harto ya sebagai presiden waktu itu, yang kemudian digantikan oleh Profesor Habibie sebagai wakil presiden. Selanjutnya dikatakan, maka dengan kesadaran penuh dan rasa tanggung jawab serta menghormati niat baik kawan-kawan inisiator sekaligus pendiri 98 Pro Anies dalam upaya mengembalikan jalan lurus reformasi dan mendukung Anies sebagai presiden RI, paparnya. Yusuf mempersilahkan kawan-kawan aktivis 98 yang ingin perubahan untuk bergabung ke relawan 98 Pro Anies. Saya menyatakan belum bisa bergabung dalam kepengurusan dan aktivitas di relawan idealisme 98. Saya ingin fokus memaksimalkan perjuangan bersama kawan-kawan aktivis 98 yang ada di dalam relawan 98 Pro Anies. Bagi siapapun kawan-kawan aktivis 98 yang ingin bergabung, relawan 98 Pro Anies menyambut hangat dan sangat terbuka menerimanya. Jadi kelihatannya saudara sekalian memang ada juga semacam paguyuban ya, semacam organisasi yang organisasi apa ya, aktivis 98 ya, aktivis 98 yang tentunya mungkin selama ini ada di situ ada Adian, tapi Adian kan orang PDIP ya, otomatis juga timnya Ganjar. Walaupun tidak mengatakan sebagai relawan Ganjar. Nah, rupanya Yusuf Blegur dan kawan-kawan keluar dari situ, dan Yusuf Blegur sendiri tadi menyatakan bahwa dia mohon maaf untuk tidak aktif di situ dan dia bergabung dengan teman-teman relawan 98 yang pro Anies untuk mengantarkan Anies mengantarkan dan mendampingi kemenangan Anies di Pilpres 2024 yang akan datang. Yusuf Blegur selanjutnya mengatakan, atas perhatiannya saya sampaikan permohonan maaf dan ucapan terima kasih kepada yang pernah ikut terlibat dan membantu proses kelahiran 98 Pro Anies. Semoga dalam semangat meluruskan jalan reformasi 98 dan mendukung Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden RI dapat menyatukan kita dalam barisan perjuangan yang sama. Kata Yusuf, kelahiran relawan 98 Pro Anies selain ingin meluruskan jalan reformasi 98, juga ingin menyalurkan sikap politiknya untuk mendukung Anies sebagai Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya dikatakan relawan 98 Pro Anies membuktikan tidak semua aktivis eksponen 98 menjadi subordinat atau irisan rejim pemerintahan Jokowi. Nah, jadi kawan-kawan sekalian yang banyak aktivis 98 itu hari-hari ini memang banyak juga yang tergabung di yang selama ini bersama dengan pemerintahan rejim Jokowi, mungkin juga sejak Pak Jokowi mencalonkan diri pada tahun 2014 yang lalu, seperti Manuel Iblejer, kemudian ada anggota DPR yang sekarang ini sudah keluar dari jalur tidak mendukung Ganjar, mendukung Pak Prabowo. Kemudian ada juga Adian Napitupulu yang sampai hari ini masih tetap di garis Pak Jokowi, dan dia sebagai anggota DPR dari PDIP, yang sampai sekarang kemudian mereka bergabung untuk mendukung Ganjar. Namun mainstream aktivis 98 itu tidak lagi bergabung ke sana dan memecah diri untuk mendukung misalnya Immanuel Blegur ini dan kawan-kawan memberi dukungan terhadap Anies Rashid Baswedan, di mana Anies Rashid Baswedan salah satu eksponen ya dari 98, aktivis 98 yang turut serta mendorong proses reformasi di era reformasi itu, yang kemudian menghasilkan lahirnya era reformasi yang bertitik berat pada penegakan hukum, anti KKN ya, pemberantasan korupsi dan KKN, kemudian juga reformasi birokrasi, demokrasi, terutama yang tema besarnya adalah lahirnya demokrasi gitu. Nah, lahirnya kehidupan politik yang demokratis ya.
Baiklah kita lanjutkan. Kata Yusuf Blegur, relawan 98 pro Anies terdiri dari berbagai eksponen yang pernah terlibat dalam melahirkan reformasi, diantaranya Forkot, FKSMI, Farmes, FAM UI, KBUI, dan lain-lain. Jadi banyak komponen yang kemudian dari relawan pada organ-organ yang melahirkan, tentunya demonstrasi yang kencang untuk kemudian lahirkan aktivis 98 itu, para aktivis 98 itu yang tadi kita sebutkan, itu mungkin tidak semuanya, tetapi jaringan mereka ini kemudian bersatu dan kemudian melahirkan relawan 98 pro Anies yang juga menjadi wadah berhimpun para eksponen 98 yang pernah aktif di Forkot, FKSMI, Forbes, Famred, FAM UI, KBUI, dan lain-lain, yang mereka ini ingin mewujudkan cita-cita reformasi yang diselewengkan demi menyelamatkan NKRI. Jadi kawan-kawan sekalian, pikiran dari Yusuf Blegur dan teman-teman ini yang kebetulan konferensi keterangan yang diberikan ini adalah diwakili oleh Yusuf Blegur yang kemudian mereka angkat sebagai koordinator relawan 98 pro Anies ini, mengatakan bahwa jalan reformasi hari ini sudah diselewengkan. Oleh karena itu mereka berharap dengan Anies yang akan mendukung Anies ini, sehingga jalan yang sudah diselewengkan, jalan reformasi yang mereka setelah perjuangkan dan kini diselewengkan oleh rejim saat ini, Anies bisa kembali meluruskan jalan itu dan mewujudkan cita-cita mereka, diantaranya adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, tetap mengembangkan demokrasi, mempertahankan dan mengembangkan demokrasi, memberantas KKN dan nepotisme, termasuk juga memberantas korupsi yang menjadi musuh bangsa yang terbesar hari-hari ini. Dan banyak orang mengatakan, termasuk Fahri Hamzah hari-hari ini ya, kemudian banyak lagi kalangan yang mengatakan bahwa, termasuk Pak Mahfud MD yang mengatakan bahwa kemanapun kita memandang zaman ini, di masa-masa ini, ke kanan, ke kiri, ke depan, semua akan kita temukan korupsi. Dan dia juga, Mahfud MD juga mengatakan bahwa korupsi zaman ini, tentunya di zaman rejim Pak Jokowi ini, itu jauh lebih dahsyat dibanding korupsi di zaman Orde Baru. Itu pernyataan itu pernah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Dan banyak aktivis, terutama aktivis yang 98 ini, diantaranya Yusuf Blegur tadi, itu tidak mau bergabung ke rejim Jokowi karena dianggap reformasi telah dikhianati. Agenda-agenda reformasi di masa rejim Pak Jokowi ini telah menyimpang dan tidak dijalani sebagaimana mestinya, sehingga melahirkan banyak masalah. Hukum tidak adil dan tidak tegak dengan benar, kemudian kemiskinan di mana-mana ya, keadilan sosial tidak diwujudkan, demokrasi seakan dikebiri, dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian membuat mereka ini menaruh harapan kepada Anies Rashid Baswedan dan bergabung dan membantunya untuk bersama berjuang mewujudkan cita-cita mereka. Dan mereka tentunya sangat berharap, berjuang keras, bekerja keras untuk memenangkan pertarungan Pilpres 2024 yang akan datang, menghadapi rival-rivalnya, diantaranya Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Demikianlah kawan-kawan sekalian, hal ini kita sudah sampaikan pada kesempatan ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.